Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Renungan hari ini berjudul Allah yang tidak berubah, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, dalam sebuah foto yang ikonik, tampak jejak sepatu bot dengan latar belakang abu-abu. Itulah jejak kaki astronot Buzz Aldrin yang ditinggalkannya di permukaan bulan pada tahun 1969. Menurut para ilmuwan, jejak tersebut kemungkinan masih ada sampai sekarang dan tidak akan berubah, bahkan setelah bertahun-tahun. Tanpa angin atau air tidak ada yang terkikis di bulan, sehingga apa yang terjadi pada permukaannya akan tetap bertahan. Tapi ada sesuatu yang lebih mengagumkan, adalah merenungkan kehadiran Allah yang tidak pernah berubah. Yakobus dalam pasal yang pertama ayat yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sang Rasul menempatkan kebenaran itu dalam konteks pergumulan kita sendiri.
Ayat yang kedua berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa demikian? Karena kita dikasihi oleh Allah yang agung dan tidak pernah berubah. Jadi di saat-saat sulit kita perlu mengingat pemeliharaan Allah yang tidak pernah berubah. Kita dapat mengingat lirik dari himne agung yang berjudul Setiamu Tuhanku tiada bertara, PKJ 138. Di sana dikatakan, dikala suka, di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Ya, Allah kita telah meninggalkan jejak-Nya yang abadi di dunia. Dia akan selalu ada bagi kita. Sungguh besar kasih setia-Nya. Sahabat ODB, masalah apa yang sedang Anda hadapi hari ini? Lalu bagaimana memahami kehadiran Allah yang tidak berubah, menolong Anda dalam pergumulan tersebut? Mari kita berdoa. Ya Allah, pergumulan akhir-akhir ini membuat aku putus asa. Aku khawatir akan apa yang akan terjadi. Namun aku tahu Engkau tetap hadir dan memelihara aku. Tolonglah aku untuk tetap tenang dan meyakini-Mu. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.